berada di rumah, kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita sudah menaikkan doa sebaat kita di hadapan Tuhan, dan kita juga telah memberikan persembahan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat lagu ini dengan kesungguhan hati. Selidiki Lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Yesus, Kau yang Maha Kau yang Tahu Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. pada hamba-Nya bersama. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini yang beribadah kepadanya bersama dengan seluruh jemaat, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Allah. Saya mengajak Bapak Ibu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, namun Engkau yang hadir di tengah-tengah umat-Mu yang berseru kepada Engkau di dalam ibadah rumah
masing-masing bersama dengan anggota keluarganya. Kami percaya di mana 1-2 orang berkumpul, Tuhan ada di situ, Engkau berkenan dan mengasihi mereka. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami. Tuhan, lawatlah kami, cerahkan akal budi kami dengan penerangan kuasa Roh Kudus atas pembacaan kitab suci dan yang akan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Allah, Allah yang empunya firman, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca satu bagian firman Allah yang saya persiapkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Demikian bunyi firman Allah. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Terpujilah Allah yang empunya firman dan berbahagialah kita sekalian yang menerima dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 dari perikop yang kita baca ini menceritakan pada hari pertama, yaitu setelah Sabat, hari Minggu, yang orang Yahudi sebutkan dengan Yom Rishon. Yesus bangkit, namun pada hari itu juga, kedua murid menjelang sore, mereka menyingkir dari kota Yerusalem pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kedua murid ini bernama Kleopas dan yang satu tidak disebutkan namanya. Emmaus adalah sebuah kampung yang jaraknya 7 mil atau yang kira-kira 11 kilometer yang dapat ditempuh dalam perjalanan kurang lebih 2 atau 3 jam. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, disebutkan mereka pulang ke Emmaus dengan perasaan sedih, muka murung, dan putus asa. Di dalam perjalanan itu mereka masih berbincang-bincang, mempercakapkan tentang peristiwa 3 hari yang telah berlalu, yaitu tentang Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Dan juga mereka mempercakapkan akan satu kabar yang terbaru yang mereka dengar dari perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus dan mereka menemukan bahwa kubur itu kosong dan juga perempuan-perempuan itu mendapat kabar dari seorang malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus telah hidup, Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua orang murid ini memiliki pandangan lain tentang Yesus. Mereka memiliki gambaran tentang Yesus adalah sosok dari seorang Mesias yang politis. Di mana Yesus di dalam ayat 21 menunjukkan harapan dari kedua murid ini, mengatakan bahwa kami pikir Yesus inilah yang akan membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi. Yesus yang dapat memenuhi keinginan-keinginan mereka. Konteks kepentingan dan kebutuhan tertuju kepada sosok Mesias yang dapat memenuhi semua harapan atau keinginan-keinginan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun Yesus telah mati. Yesus dianggap sebagai seorang pahlawan yang telah gugur. Angan-angan dan harapan kepadanya telah terkubur bersama dengan kematian. Kedua murid ini, Bapak Ibu Saudara, adalah menggambarkan, menunjukkan pada tipe pengikut Kristus yang salah, yang juga ada pada zaman sekarang ini, di mana mereka percaya dan mengikut Yesus karena dasar suatu kepentingan, suatu keinginan, dan suatu dasar motivasi tertentu supaya Allah melakukan keinginan dan kehendaknya.
Maka tidak heran jika orang yang seperti ini di dalam doanya, dalam keimanannya, ia hanya meminta, menuntut, dan mengklaim sesuatu untuk kepuasan dirinya. Doa hanya tentang berkat-berkat. Doa hanya tentang sesuatu yang diharapkan dan diinginkan terjadi pada dirinya, sesuatu yang dibutuhkan. Maka di situ nyatalah kita melihat bahwa tipe orang Kristen seperti ini hanya menjadikan Allah sebagai alat bagi dirinya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wawasan imannya sempit, orientasinya hanya seputar tentang dirinya, tentang urusan-urusannya. Pengertiannya dimasukkan ke dalam cara beriman yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada orang yang demikian, Yesus mengatakan orang ini adalah bodoh. Karena hati mereka tumpul dalam mengerti, memahami akan perkataan firman. Dan mereka tidak percaya terhadap kitab suci. Tipe orang demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ia tidak akan dapat tahan dalam menghadapi tantangan persoalan hidup dan ujian iman. Ia seperti kondisi tanah yang berbatu, yang pendengaran akan firman, yang hanya dapat bertahan sesaat saja. Firman itu hanya tumbuh sesaat saja. Kemudian ia lisut layu dan kemudian mati. Kehidupan rohaninya tidak bertumbuh dan tidak berakar oleh karena tidak didasarkan pada firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila seseorang yang telah percaya datang kepada Tuhan, maka seyogianya ia telah menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam rencana Allah. Bukan Allah masuk ke dalam rencana kita, tetapi kitalah yang masuk ke dalam rencana Allah. Terlalu kecil jika Allah hanya berurusan dengan kepentingan-kepentingan, dengan keinginan-keinginan dari seseorang, satu lembaga, satu bangsa. Allah mempunyai rencana yang besar bagi keselamatan seluruh isi dunia. Maka inilah rencana Allah yang terjadi, mesti terjadi kepada setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Untuk itulah Yesus mati. Maka pikiran dan hati kita mesti takluk kepada pengertian hikmat dari Allah melalui tuntunan dari kitab suci. Firman Tuhan itulah yang akan mengarahkan dan mencerahkan akal budi kita. Oleh sebab itu orang Kristen yang benar, yang hidup dalam pimpinan Allah, yang mengerti kehendak Allah, dan yang dapat kuat dalam menghadapi badai persoalan dalam hidup, adalah orang yang tekun membaca Alkitab setiap hari, yang melakukan saat teduh pribadi, yang menjalin persekutuan intim dengan Allah melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui penyembahan, dan melakukan firman. Maka firman itu yang akan mempengaruhi sikap dan pemikiran, hati, serta cara hidup. Hadiratnya akan
mengubahkan dari rasa kecewa, rasa sedih, putus asa, rasa ketidakpastian, dan hilang harapan. Hadirat Tuhan di dalam persekutuan dengan Tuhan, itulah yang menguatkan dan menghiburkan, yang mengokohkan dan memampukan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus mati di kayu salib, Ia telah menuntaskan segala beban, hukuman, dosa, dan kelemahan kita. Kematian Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian Yesus ada kebangkitan yang menyatakan kemenangan, kemerdekaan, dan kuasa. Oleh karena Yesus tidak takluk kepada kuasa kematian, Ia bangkit pada hari yang ketiga. Maka harapan tidak pupus oleh karena kematian Yesus. Karena kematiannya adalah kematian yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita, dan yang memberi kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang kita jalani hingga pada hari ini, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, apa yang menjadi beban Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin ada yang putus asa, mungkin ada yang mengalami beban yang berat. Tuhan, Ia tidak membiarkan kita. Tuhan tidak memberikan kita, mengizinkan kita menghadapi persoalan yang berat ini. Pandemi COVID-19 telah meresahkan dunia, menyusahkan dunia ini, dan menghancurkan harapan banyak orang. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi ini, marilah kita memandang kepada Allah dengan penuh pengharapan. Kita meletakkan kepadanya harapan kita kepada Allah Yesus Kristus yang telah mati, namun Ia telah bangkit dan memberikan kepada kita kelepasan. Sehingga kita dapat berjalan dalam kehendak Allah dan pimpinan Allah. Sebab segala sesuatu dalam kontrol Allah. Maka jadilah kita menjadi penurut-penurut Allah. Takluk ke dalam kehendak dan rencananya. Kita tidak tahu hari depan. Kita tidak tahu rencana Allah di balik semuanya ini. Tetapi kita hanyalah sebagai alat. Kita sebagai pengikut, mari kita mengikut Dia dengan setia, memandang kepadanya. Karena Allah akan memimpin hidup kita kepada kehidupan yang saya percaya bahwa kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan selama ini. Di dalamnya ada kelepasan, di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada pengharapan yang besar. Saya yakin Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memegang tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat perenungan firman Allah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang berkuasa atas alam semesta, langit dan bumi, ciptaanmu, buatan tanganmu. Semua yang terjadi di bumi ini ada dalam kontrol Allah. Kami umat-Mu mempasrahkan diri kepada Tuhan. Sekalipun selama ini mungkin di antara kami ada yang pupus sudah. Rencana-rencana, keinginan-keinginan, atau sudah mengalami kerugian yang besar,
dan juga kehilangan mata pencarian, dan yang mengalami kesusahan oleh karena situasi yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, Allah yang hidup, kami dapat bangkit dari situasi sekarang ini. Kami dapat bangkit dari kelemahan kami, keterbatasan kami, keterpurukan kami, bersama dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Tolong kami ya Bapa, supaya kami senantiasa memandang kepadamu. Kami meletakkan semua keinginan harapan-harapan kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Tuhan berkarya sebagai penolong yang sejati, memimpin setiap kehidupan kami, sehingga tidak ada seorang pun yang mengalami keputusasaan, hilang harapan, dan juga mengalami kemunduran. Karena Tuhan yang Maha Kasih memelihara dan memberi pertolongan kepada setiap orang yang berseru-seru meminta pertolongan daripadamu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan dan jadikan rema dalam kehidupan kami. Demi dan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, mari kita mengikrarkan iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli yang dimulai dengan kata aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat semua. Berikut Weekly News minggu ini. Kepada siapakah ku berharap? Kepada siapakah ku bersorak? Sebab hanya Kaulah yang berkuasa, dan hanya padamu ku percaya. Nyatakanlah kuasa-Mu atasku berlimpah, bersinarlah. Kuasa-Mu adalah anugerah. Walaupun badai hujan menerpa, ku tahu masa depanku terbentang. Sebab hanya Kaulah yang berkuasa.
Saya Mirip Kartini, tanggal 21 April tahun 2020, yang diikuti oleh PW GPPIK Timotius Ngabang. Dan berdasarkan hasil pengamatan Dewan Juri, pemenangnya adalah sebagai berikut. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita telah beribadah masing-masing. Saya yakin percaya bahwa kita telah diberkati oleh Allah. Di mana 1-2 orang berkumpul atas nama Tuhan, manggil namanya, kita percaya Tuhan ada di situ. Mari kita bersama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita menyanyi nyanyian doksologi, puji Allah, pohon berkat. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya. Yakinlah penyertaan Allah ada beserta denganmu. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom.
siapakah ku berharap? Kepada siapakah ku berharap?